Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulki Pramusa dengan NIM 22021502010. Di sini saya akan presentasikan ujian dengan semester struktur dan konstruksi bangunan satu. Langsung saja tanpa berlama-lama. Yang pertama itu struktur dasar. Struktur dasar fondasi slope. Struktur dasar terbagi menjadi tiga: fondasi, slope, kolom, dan balok. Pada bangunan rumah dua lantai ini, saya menggunakan fondasi batu kali. Karena kira sudah memiliki daya dukung yang baik sehingga tidak memerlukan fondasi yang kompleks seperti tiang panjang atau cakar ayam. Fondasi batu kali dapat dengan mudah menyalurkan beban bangunan ke tanah dengan stabil, menjadikannya pilihan yang ekonomis dan efisien untuk bangunan sederhana seperti rumah tinggal, ruko, atau bangunan bertingkat rendah. Selain itu, fondasi ini tahan terhadap erosi dan memiliki umur panjang terutama jika dipadukan dengan adukan semen yang berkualitas. Kemudian, slope adalah balok bertulang yang dipasang di atas fondasi sebagai elemen pengikat dan perata beban dari dinding atau kolom ke fondasi di bawahnya. Fungsinya adalah untuk mendistribusikan beban secara merata, meningkatkan kestabilan struktur, serta mencegah pergerakan atau retakan akibat pergeseran tanah. Selain itu, slope juga membantu memperkuat fondasi terhadap gaya horizontal seperti akibat gempa atau tekanan tanah. Yang ketiga yaitu kolom dan balok. Kolom dan balok adalah dua elemen struktural utama dalam bangunan yang berfungsi untuk menopang dan mendistribusikan beban secara merata. Kolom adalah struktur vertikal yang berperan sebagai penyangga utama, menyalurkan beban dari balok, lantai, dan atap fondasi. Sementara itu, balok adalah elemen horizontal yang berfungsi untuk menahan beban dari lantai atau atap dan meneruskannya ke kolom. Balok juga berperan dalam menjaga kestabilan bangunan, terutama dalam menghadapi gaya horizontal seperti gempa. Struktur yang kedua yaitu dinding. Dinding di sini terbagi menjadi dua, yaitu dinding struktur dan dinding partisi. Dinding struktur adalah elemen bangunan yang berfungsi sebagai penopang beban vertikal atau lateral, sehingga berperan dalam menjaga kestabilan serta kekuatan struktur secara keseluruhan. Berbeda dengan dinding non-struktural yang hanya berfungsi sebagai penyekat ruang, yang dinding struktur mampu menahan beban dari lantai, atap, dan bahkan beban akibat gempa atau angin. Biasanya dinding ini terbuat dari beton bertulang, bata yang berkuat, atau material komposit lainnya yang memiliki kekuatan tinggi. Yang kedua yaitu dinding partisi. Dinding partisi adalah dinding non-struktural yang berfungsi sebagai penyekat antara ruang dalam sebuah bangunan tanpa menanggung beban struktural dari lantai atau atap. Dinding ini biasanya terbuat dari berbagai material seperti bata ringan, gipsum, kaca, kayu, atau panel komposit yang dipilih sesuai dengan kebutuhan estetika, akustik, dan efisien ruang. Struktur yang ketiga yaitu atap. Rangka atap. Rangka atap adalah struktur utama yang berfungsi sebagai penopang beban atap dan mendistribusikannya ke elemen bangunan di bawahnya seperti kolom dan dinding. Rangka ini harus memiliki kekuatan dan kestabilan yang baik agar mampu menahan beban angin, hujan, serta beban mati dari material penutup atap. Biasanya, rangka atap terbuat dari bahan seperti kayu, baja ringan, atau baja konvensional yang masing-masing memiliki kelebihan sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Selanjutnya itu penutup atap. Penutup atap adalah elemen bangunan yang berfungsi melindungi bagian dari cuaca seperti hujan, panas, dan angin, serta memberikan nilai estetika pada bangunan. Material penutup atap sangat beragam, termasuk genteng, tanah liat, genteng beton, seng, asbes, kaca, hingga atap metal dan polikarbonat yang, yang masing-masing memiliki keunggulan dalam ketahanan, bobot, serta eksistensi pemasangan. Selanjutnya yaitu tangga. Tangga di sini terbagi berbagai macam elemen. Yang pertama itu pegangan tangga atau handrail. Railing atau pegangan yang dipasang di samping tangga untuk keamanan pengguna. Yang kedua itu anak tangga atau step.
Dan tempat berpijak yang terdiri dari dua elemen yaitu pijakan thread sebagai permukaan horizontal dan hidung tangga nosing sebagai bagian depan anak tangga. Yang ketiga yaitu bordes atau landing. Area datar yang digunakan sebagai tempat istirahat di antara anak tangga terutama pada tangga dengan ketinggian yang cukup tinggi. Yang keempat yaitu cluster atau railing penyangga. Booster atau railing penyangga yang atau struktur vertikal yang menopang handrail dan berfungsi sebagai pelindung di sisi tangga. Yang selanjutnya itu ibu tangga atau stringer. Ibu tangga atau stringer adalah struktur utama yang menopang anak tangga biasanya berupa balok miring yang menahan beban tangga. Ya, mungkin itu saja bagian dari presentasi ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bisa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.